Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal min khidmati syariatin nabawiyah. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menghadiri kajian remaja Islam dan mahasiswa atau bisa disingkat Karisma. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat dakwah beliau Allah Islam sampai kepada kita, dan semoga kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil hisab. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara yang insya Allah akan memaparkan acara pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama pembuka, yang kedua qiraatul Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pemaparan materi atau acara inti, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada subuh kali ini, marilah kita membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu qiraatul Quran atau membaca ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Yoga Septiawan. Kepadanya saya persilahkan. Halo, Kang Yoga ada? Ya Allah, sedikit amat ini. Mana orangnya nggak ada yang dipanggil. Mana ini korenya, Kang? Kang Yoga kan? Diganti sama Kang Ihsandi. Mungkin belum ada. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu qiraatul Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Ihsandi Aziz. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillahi ajmain wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga pembacaan ayat Quran tadi bermanfaat bagi kita semua umumnya dan khususnya bagi si pembaca. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang insya Allah akan yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Suhendra Anjardinata MKOM. Kepada Ustadzul Kiram, alaihi tafadhol, alaihi mashkur. Baik, syukran jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya terdengar tidak ya? Kedengaran, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kembali bisa bermuajah dalam aktivitas atau rutinitas kita untuk kajian mingguan, kajian usbu'iyah yaitu karisma. Alhamdulillah juga Allah senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa menatap kehidupan ini tanpa sebuah halangan yang berarti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Adanya kehidupan, adanya kematian, dan semua yang Allah ciptakan di dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah siapa yang diuji amalnya yang terbaik. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita wafat. Kita berjumlah berapa nih? 10. Ya, 10.000. Ini yang sudah siang sebenarnya. Saya nunggu link, ternyata saya lupa untuk buka chatnya dari panitia. Dan alhamdulillah bisa masuk. Baik, pada kesempatan kali ini sebenarnya ada bahasan refresh sebenarnya dari materi yang mungkin anda dengan muamalah. Karena sungguhnya apa yang menjadi pilihannya manusia itu, dan itu adalah di wilayahnya manusia, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, baik, di situ sudah tampilkah? Sudah tampil belum? Sudah. Ya, saya menyampaikan kembali sebenarnya materi dari mengingat kepada antum sekalian terkait dengan apa? Hukum tentang hutang dan pinjam. Dan Aukord au Arroya. Nah, kita melihat ya fakta yang ada sekarang, banyak kaum muslimin itu kondisinya memang tidak tahu, karena memang yang pertama sistem yang diterapkan saat ini itu tidak membuat kaum muslimin itu menjadi ingin dekat terhadap syariat. Tetapi kita melihat bahwasanya semangat kaum muslimin saat ini untuk kembali kepada syariat itu sangat luar biasa.
karena sudah jengah dengan kondisi yang ada, tidak memberikan sebuah kebangkitan yang luar biasa, tapi malah memberikan keterpurukan. Mereka kaum muslimin terutama sangat merindukan kembali Islam itu diterapkan dalam sebuah sistem besar. Nah, maka tentunya di dalam muamalah ataupun di dalam aktivitas muamalah itu seluruh kaum muslimin ya, yang mukallaf, ya, yang mukallaf itu yang sudah dibebani oleh hukum, maka dia wajib terikat dengan hukum syara. Seluruh aktivitas yang berupa pilihan itu wajib terikat dengan hukum syara. Hukum syara itu namanya ya terkait dengan afal atau terkait dengan perbuatan itu adalah ada 5 itu: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, maka terutama masalah terkait dengan muamalah antar manusia. Muamalah antar manusia ini Islam karena agama yang paripurna, yang sempurna, maka seluruh aspek kehidupan itu diatur. Makanya secara definisi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk mengatur hubungan manusia dengan Al-Khaliq, dengan pencipta, dengan Allah. Yang kedua, manusia dengan manusia dan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi tiga item. Nah, kita fokus pada pembahasannya adalah manusia dengan manusia. Dan semua sebenarnya kembali kepada, makanya di dalam pembahasan qadar dan qadar itu ada namanya area mukhayyar dan area musayyar. Mukhayyar itu yang diusahakan, berarti ada di dalam lingkaran pilihan manusia yang bisa manusia itu usahakan. Dan musayyar itu di luar lingkaran. Ya. Masih ingat atau sudah lupa ini? Insya Allah masih ingat. Warna kulit kita itu mukhayyar atau musayyar? Sayar. Antum pengen belajar biar pinter PHP atau MySQL, itu mukhayyar atau musayyar? Mukhayyar. Datang ke kajian atau tidak, itu mukhayyar atau musayyar? Pilihan. Mukhayyar. Ini yang jawab cuma satu orang nih, bahkan kelasnya. Apakah Anda ada di bumi? Ada. Ada. Sana aja nih. Oke ya, jadi semua yang namanya aktivitas mukhayyar loh ya. Jadi diingat-ingat mukhayyar. Itu pasti bertanggung jawab, pasti. Karena apa? Itu adalah di area pilihannya manusia. Manusia itu tidak bisa menciptakan sebuah perbuatan. Allah lah yang menciptakan. Baik perbuatan itu baik ataupun buruk itu Allah yang menciptain. Manusia itu tinggal milih doang. Makanya ada yang namanya area mukhayyar. Nah, maka di area mukhayyar ya, yang diusahakan, terutama dalam hal muamalah, itu yang kait eratannya itu adalah terkait dengan hutang piutang ataupun pinjam. Nah, maka di sini secara definisi ada 3, yaitu qard, pinjam, kemudian ro'ya, sama itu pinjam juga, dan ad-dain. Bisa. Ya, nah, adain al-qard itu digunakan untuk pinjam. Maknanya adalah hutang. Sedangkan ar-ri'ayah untuk pinjam. Nah, apa bedanya nih pinjam dengan hutang? Kan secara bahasa Indonesia mah sarwa aja, pinjam dengan ternyata Islam atau kaidah dalam bahasa Arab ini dibedakan. Karena maknanya memang beda.
Nah, secara definisi ar-ri'ayah dia ainil. Ya, ri'ayah itu atau pinjaman itu adalah suatu zat yang diambil manfaatnya. Yang diambil manfaatnya oleh pihak lain dengan kondisi zat masuk itu tanpa imbalan. Itu minjem. Ya, atau misalkan antum minjem apa? Minjem sepeda. Ya, sepeda itu diambil manfaatnya atau diambil sepedanya? Ya, Manfaatnya. manfaatnya. Kalau diambil sepedanya itu berarti maling gitu ya. Nah, diambil manfaatnya, namanya juga minjem. Jadi meminjam itu adalah minjem manfaat. Jadi barangnya utuh. Maksudnya utuh itu ya wujudnya tetap begitu. Minjem sepeda, baliknya sepeda. Minjem sepeda, baliknya uang. Ya bukan, itu namanya lain hal. Ya bukan namanya pinjam. Jadi pinjam ari-aya itu adalah pinjam. Jadi zatnya masih utuh, ya kemudian yang diambil adalah manfaat tanpa imbalan. Kalau dengan imbalan itu namanya sewa. Contoh misalkan antum dulu mungkin pada saat SD kan pernah ini kan, pernah pas istirahat main jembot gitu ya. Ya, pernah nggak? Pernah. Pernah. Emang nggak kecil kayaknya. Ya, jadi tanpa imbalan. Nah, sedangkan qard, makna qard itu adalah artinya adalah memotong. Nah, secara bahasa ya menghabiskan zatnya dan mengembalikan dengan zat yang lain atau sejenis atau sepadan. Jadi zatnya bisa habis, kemudian dikembalikan dengan zat atau yang nilainya senilai dengan yang zat yang dipinjamnya tadi. Nah, itu yang disebut dengan istilah qard. Qard hutang, gitu malah hutang. Itu beda. Nah, tetapi persamaan daripada keduanya, baik qard atau dain dengan ariaya, itu adalah yang pertama sama-sama dalam bentuk apa? Ta'awun atau tolong menolong. Yang kedua, sama-sama harus mengembalikan. Jadi bukan ngasih. Kalau ini adalah harus mengembalikan. Baik mengembalikan yang pinjam itu atau ariaya itu mengembalikan bentuk seperti sebelumnya. Sedangkan kalau qard itu mengembalikan dengan yang sepadan atau zatnya yang sama atau nilainya yang sama. Gitu ya. Makanya kalau ariaya itu mengembalikan zat itu, kalau qard apa mengembalikan zat lain yang jenisnya dan nilainya sama. Bisa beda tapi secara nilai sama. Nah, kemudian hukum memberi ariaya dan juga qard, yang ngasih pinjaman. Nah, hukum memberi pinjaman itu baik meminjamkan sesuatu maupun memberikan hutang itu hukum asalnya sunnah. Dicatat ya, hukum asalnya adalah sunnah. Sunnah ya, sunnah di sini artinya adalah apa? Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan rugi mendapat pahala. Ya. Min muslimin yukridu musliman. Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain, kordon ya, utang marrotain wa illa kana kasaddakotiha marrotain. Ya, jadi sesamanya itu 2 kali. Maka dia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Jadi apa ini?
dapat pahala. Kalau ngasih pinjaman 2 kali itu seperti ngasih sedekah 1 kali. Nah, yang kedua bisa jadi hukum yang tadi asalnya adalah sunnah itu bisa berubah menjadi haram. Kalau apa? Yang pertama, memberi pinjaman akan dihukum. Yang pertama adalah kalau itu menjadi wasilah kepada keharaman. Al-wasilatul haram, al-wasilatu ila haram, bahwa haram. Suatu sarana yang mengantarkan keharaman, maka hukumnya haram. Misalkan untuk minjemin ke temen, minjem apa? Minjemin motor. Untuk apa? Untuk bobogohan. Nah, maka antum kan memberikan jalan untuk berbuat kemaksiatan. Nah, maka itu menjadi hak. Atau antum meminjamkan uang, ini saya pinjamkan duit nih buat apa? Adalah beli topi miring, topi lurus, atau topi apa gitu ya. Nah, maka itu menjadi haram ketika meminjamkan. Misalkan minjem motor, buat apa nih? Saya pinjemin motor tuh ya, silakan belikan minuman. Bir, anggur, apa gitu ya. Sama, itu memberikan pinjaman pada itu adalah haram. Karena apa? Memberikan wasilah kepada itu haram. Itu ya. Kemudian bisa berubah juga menjadi wajib. Apabila apa? Apabila pinjaman ataupun hutang tadi bisa melepaskan seseorang dari doror atau kematian. Dororu yuzallu, ya, kemudaratan itu harus diangkat atau harus dihilangkan. Itu wajib. Misalkan ada orang, misalkan kalau dia tidak membayar hutang pada saat itu, wah, keluarganya langsung dibredel. Ya, maka pada saat kita meminjamkan itu wajib meminjamkan supaya dia selamat dari ancaman kematian. Atau meminjamkan sesuatu, wah kalau saya tidak meminjam ini, wah bahaya nih saya. Jadi kata penekanannya itu adalah wajib itu kalau ada doror. Doror sampai kematian itu gimana? Ya memang benar-benar ancaman sampai kematian. Bukan ancaman yang sifatnya adalah hanya ancaman. Sudah disandera kamu kalau 3 hari nggak ini, bunuh semua ini anakmu kalau nggak bayar hutang. Maka ketika ada orang yang akan meminjamkan, maka dia wajib untuk memberi pinjaman. Wajib, karena bisa menolong orang tadi. Ya. Nah, makanya hukum tadi, hukum asalnya itu adalah sunnah, tapi hukum itu bisa berubah ketika kondisi. Haram bila mendatangkan keharaman, ya sunnah bila dengan hutang itu jadi terhindar dari yang namanya minta. Kemudian wajib itu bila satu-satunya jalan untuk bisa terlepas dari dosa. Ada 3 ya. Nah, kemudian keutamaan dari orang yang bebas dari hutang. Makanya kan ada tuh yang namanya ex-banker, itu ada komunitas. Ex-bank itu adalah pegawai-pegawai bank. Ex itu bekas pegawai bank. Kan ada itu para pebisnis kalau di ceritanya para komunitas MTR, oh luar biasa itu. Dia terlilit riba hutang ya, hutangnya itu bukan 100.000, 200.000, tapi miliaran juga. Masya Allah itu ya, mereka itu benar-benar serius karena pakai ilmunya adalah ilmu langit, itu yakin bahwasanya yang namanya kebaikan itu pasti Allah akan memberikan pertolongan. Nah, luar biasa, hanya dalam waktu 3 bulan 20 miliar itu bisa terlunasi. Luar biasa, Masya Allah ya. Nah, itu makanya bagaimana keutamaan seorang yang bebas dari Sauban, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3. Yang pertama adalah sombong. Yang kedua adalah ghulul. Ghulul ya, bukan hulu. Kalau hulu berlebihan. Ghulul itu yaitu khianat. Dan yang ketiga adalah utang. Maka dia akan masuk surga.
ya dia masuk surga. Nah ini adalah keutamaan. Jadi disetarakan ibaratnya hutang itu dengan sifat-sifat yang Allah sangat benci. Nah, kalau terbebas dari ketiga ini, ya salah satunya adalah yang sudah jadi bahasan adalah hutang, maka dia masuk surga. Nah, terus bagaimana dengan bahayanya orang yang nggak mau bayar utang? Ini antum harus dicatat, diingat-ingat. Antum punya utang nggak sama temanmu? Ingat-ingat. Nah, diingat-ingat sekarang nih ya, direnungkan. Karena apa? Nggak bisa namanya lupa kemudian bilang begitu saja. Pasti nanti di akhirat akan ditagih. Nah, maka bahayanya apa nih kalau kita malas untuk bayar utang? Maka dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, man mata sing sapa wonge mati wa alaihi dinarun, ya. Yang mati dalam keadaan memiliki hutang 1 dinar au dirham atau 1 dirham, ya dia min hasanatihi. Nah, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan. Jadi akan dibayar tuh. Ya itu kalau sudah mati dibayar dengan apa? Kebaikan. Laisa summa dinarun wala dirham. Tetapi di sana itu kenapa kok nggak bisa dibayar dengan pakai dirham? Karena di akhirat nggak ada namanya dinar dan dirham. Maka dibayarnya pakai apa? Pakai kebaikan. Kalau dia pernah melakukan kebaikan, maka kebaikannya diambil untuk bayar hutang. Ya, rugi nggak itu orang yang nggak mau bayar hutang? Rugi. Lama-lama amalnya habis, ketika dihisab malah timbangan dosanya menjadi lebih besar. Alhamdulillah nih. Ya, amalan misalkan dia dawa melakukan sholat malam, dawa melakukan sholat duha, dawa melakukan puasa sunnah, dawa melakukan sholat rawatib, itu bisa diambil semua itu untuk membayar hutang kalau dia tidak mau membayar hutang. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, akan mendapat predikat sebagai pencuri. Ya, siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah di hari kiamat nanti dalam status sebagai pencuri. Jadi dapat apa? Status, dapat apa? Predikat sebagai pencuri di akhirat nanti. Kalau di dunia pada saat itu dapat predikat pencuri, kemudian dia taubat, hilang. Tapi kalau di akhirat kalau sudah dapat, yang lempel terus itu. Makanya bagi orang-orang yang beriman itu mesti dia berpikirnya adalah bagaimana kelak di akhirat. Hanya orang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bagaimana dia bisa hidup enak kehidupan di akhirat. Dan di dunia ini semuanya sementara dan ladang untuk mencari bekal. Makanya kita ngaji itu dalam rangka apa? Supaya maklumat kita banyak, supaya kita bisa beramal dengan ilmu. Makanya kajian itu jangan setengah-setengah, jangan mut-mutan. Dimanapun ada kajian, nanti bisa dengarkan ini, dengarkan itu, bisa belajar di majelis ini, majelis itu. Ya, itu salah satu. Nah, makanya ini bahaya. Ya. Yang ketiga adalah masih ada utang, maka Rasulullah SAW itu enggan untuk menyalahkan. Ya, maka dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami duduk di sisi Nabi SAW. Lalu ditangkan satu jenazah, lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Jadi Rasul nanya nih, ini jenazah ada utang nggak nih? Maka para sahabat tidak. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Ya, dia maksudnya warisannya atau yang ditinggalkan. Terus mereka para sahabat menjawab. Lalu beliau SAW menyelati. Ini adalah kisah dari jenazah yang pertama. Datanglah jenazah yang kedua. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW, sholatkanlah ia. Lalu ia berkata, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, oh iya, punya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab, ada sebanyak 3 dinar. Berarti artinya apa?
3 dinar itu sebagai pembayar utang. Jadi ada jaminan dia bisa bayar utang di dunia. Maka Rasulullah SAW mensolati. Nah yang berikutnya, satu lagi nih. Datang jenazah yang ketiga, lalu para sahabat berkata, sholatkanlah ia. Apaan Ustadz jaringannya kayaknya Ustadz? Gak jelas suaranya. Tidak akan terampuni walaupun mati syahid itu. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni walaupun mati syahid itu adalah ngutang. Nah, ini catat baik-baik. Catat baik-baik ini bukan di dalam tulisan saja, tetapi benar-benar catat di dalam benak kita. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, semua dosa yang mati syahid akan diampuni. Semua dosa. Makanya mati syahid itu adalah jalan ekspres menuju surga. Tetapi tidak bisa ekspres. Kalau apa? Kalau dia punya utang. Apalagi nggak mau bayar utang pada saat itu. Ya, maka ketika mau masuk surga, mohon maaf, kamu punya utang. Jadi tidak bisa. Ya, sorry, tidak bisa. Oke ya. Jadi ya semua dosa yang dilakukan oleh Apaan Tad? Suaranya putus-putus Tad. Iya benar, putus-putus nih sama. Iya benar. Suaranya putus-putus Tad tadi ya. Sekarang mah bagus. Putus-putus. Sinyal saya jelek mungkin ya. Sinyal akhir bulan mungkin ya. Bagus Ya, sekarang ini mah adalah Tad. doanya. Jadi antum doa gitu supaya apa? Allah memberikan kemudahan. Makanya doa itu adalah senjata. Tapi ya jangan hanya doa doang, tapi ada yang namanya usaha. Karena Rasul itu apa istilahnya? Memberikan contoh gitu loh. Doa dan doa dan usaha. Maka apa yang harus dilakukan supaya tidak lupa? Nah, yang pertama di sini apa? Harus mencatat. Mencatat ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin illa ajalin musamma faqtubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyakba kama Allahu yaktub wal yumlil lilladzi alaihi al-haq wal yattaqillaha rabbuhu wala yabhas minhu syai'un.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, tidak secara tunai itu tidak langsung bayar langsung, ya. Untuk apa yang ditentukan, maka hendaklah kamu adalah seorang menuliskan dengan benar, jangan sampai salah. Itu ada itu meme itu ya. Jadi 150 ditulis, ya kan, tambah minjem lagi 150.000. Nah, posisi letak nolnya itu jauh gitu loh. Jadi di total sama dengan 3 juta juga. Aneh kan? Padahal cuma 300.000 nolnya. Nah, itu salah tulis. Sebenarnya tulis tidak benar. Itu kelindur. Hati-hati. Makanya nulis. Nah, janganlah penulis itu enggan menulisnya sebagian Allah mengajarkan. Kan adalah yang menulis dan adalah orang yang berutang itu mendiktekan, membaca apa yang ditulis. Dan adalah yang bertakwa kepada Allah dan janganlah yang mengurangi sedikit pun dari hutang. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Tadi yang pertama menulis. Kemudian mengembalikan pinjaman atau hutang lebih baik. Nah, maksudnya di sini ada nih penekanan ya. Pinjaman atau hutang lebih baik. Nah, dari riwayat Abu Hurairah yang berkata Nabi mempunyai hutang kepada seorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. Maka beliau pun berkata, berikan kepadanya. Kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya. Akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur daripada unta. Nabi pun berkata, berikan kepadanya. Dan dia, engkau telah mengingatkan dengan semoga Allah membalas dan istighfar. Maka Nabi bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan pengembalian. Nah, maksudnya utang di sini adalah yang pinjaman. Utang pinjaman dalam bentuk apa tadi? Zatnya, bukan manfaatnya ya, dan zatnya, dan manfaat dan zatnya, bukan nilai atau value. Makanya di sini boleh mengembalikan dengan yang lebih. Misalkan antum ngutang apa? Tadi Rasul kan di sini ngutang unta. Gitu. Untanya pada saat itu kecil, tapi Rasul mau mengembalikan kecil nggak ada ukuran itu. Nah, maka dikembalikanlah dengan yang gede. Tapi kalau uang tidak berlaku begitu, nanti jadinya riba. Kalau ini kan barang, gitu ya. Atau minjem apa? Misalkan antum minjem sepeda atau motor. Mengembalikan lebih baik gimana? Antum udah minjem motor kan, pasti di situ bensin kepake, ya kan? Mengembalikan lebih baik apa? Ya diisi bensinnya, jangan dihabisin terus antum makasih ya. Enggak, mengembalikan lebih baik ya diisi bensinnya. Atau misalkan nggak sampai penuh, tapi diisi minimal sampai dengan batas terakhir pas antum mau pakai itu sampai mana? Itu adalah mengembalikan dengan yang lebih. Atau tambah lagi, mengembalikannya dicuci. Nah, itu mengembalikan yang lebih. Bukan malah parah. Gitu. Karena kita minjem misalkan minjem mobil, minjem motor ke saudara. Nah, yang pertama dicek dulu tuh, ya bensinnya tadinya seberapa. Asal pakai aja. Gitu. Kemudian setelah itu, setelah pakai, berarti apa? Sesuai kalau misalkan ini sesuai dengan pas awal. Setelah itu apa? Supaya lebih baik lagi dan dapat pujian dari Rasul apa? Dicuci mobilnya. Oke ya, itu adalah pengembalian pinjaman utang yang tadi zat dan manfaat. Nah, nanti tidak berlaku pada uang ya. Pada uang itu nggak boleh begitu. Nanti ya, setelah beberapa slide ke depan. Nah, bagi yang berhutang atau orang yang ngutang itu harus segera bayar. Maka Rasulullah SAW bersabda, memperlambat atau mengulur pembayaran utang dilakukan oleh orang yang mampu membayar. Yang mampu membayar loh ya. Ya misalkan antum punya uang ya. Atau misalkan antum bayar SPP. Sebenarnya antum bayar SPP itu kan utang itu. Gitu. Nah, kalau misalkan antum itu udah tahu punya uang untuk bayar SPP, udah dikasih tahu orang tua, ya malah dibeliin handphone. Nah, itu namanya mengulur-ulur. Padahal handphone tadi masih belum menjadi prioritas. Buat tambahan beli handphone. Padahal beli handphonenya nggak usah canggih-canggih kan, fungsinya aja. Nah, apa itu? Namanya mengulur-ulur pembayaran utang.
Karena orang yang mampu nih, merupakan perbuatan zolim. Zolim, antum dapat predikat zolim. Makanya kalau sudah dikasih uang oleh orang tua bayar SPP, ya segera dibayar gitu. Itu karena utang. Nanti yang kena antum dan orang tua itu kalau tidak segera dibayar. Atau antum punya utang ke temenmu, pas punya duit gitu kan, malas nanti aja deh ya. Padahal sebenarnya ya tinggal bayar tuh selesai. Nah, ini zolim antum. Zolim itu balasannya ya mengerikan. Ada uangnya, mampu itu untuk bayar itu segera itu mampu, tapi nanti aja lah, dia baik ini, itu kan prasangka. Siapa yang tahu dia butuh misalkan pada saat itu butuh uang. Oke ya. Kemudian bagi yang ngasih utang, yang ngasih pinjaman, itu memberikan kelonggaran. Dikasih keluangan. Atau antum ya udah untuk bonus kamu karena kamu sering membantu ibu, gitu kan, maka dibebaskan untuk 1 bulan ini. Nah, itu namanya ngasih. Apa namanya kelak. Oke ya. Ini apa nih? Please move the window away. Oh, aduh. Woi. Itu yang orang-orang tuh. Hide close. Apaan login punya anak dulu. More. Oke, kalau apa? Define more. More. Hide thing. Ini loh. Nyebelin. Wes lagi. Sudah ya. Menagih dengan cara yang baik. Jadi nagih itu jangan nagihnya itu sporadis kayak debt collector ya, jagaan ya. Jangan juga yang ditagih punya trik gitu ya, kayak di meme atau di apa gitu ya. Ditagih. Ibunya ada, kata ibu lagi pergi ke Sumedang. Kan itu namanya trik ya, anak kecil polos itu. Nah, itu menghindari utang. Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikan. Jadi orang yang punya utang itu harus diingatkan. Suka nggak suka harus diingatkan karena itu untuk kebaikan dia. Karena kalau misalkan nggak enak mengingatkan, ya dia nanti jadi dosa. Antum juga dosa tidak mengingatkan. Tapi caranya yang baik. Ya misalkan pakai bahasa-bahasa yang copywriting gitu lah. Lagi utangannya pakai copywriting ya. Nggak langsung dicelek, kalau nggak bayar gue tabuk nih ya bayar dong, punya udah minta. Tapi kadang-kadang yang meminjamkan itu yang minjem itu jauh lebih galak daripada yang ini. Santuy dong, nah gitu, itu adalah realitas ya. Nah, maka Rasul sebenarnya sudah memberikan sebuah contoh, kedua panduan, kalau minta ya minta dengan cara baik. Maaf Kang, ini kebetulan bulan ini Ana sebenarnya lagi butuh uang. Dan ada uang, inilah setengahnya dulu. Ana mau ngambil yang dulu antum pinjam, kan enak tuh. Ya.
Makanya ini pentingnya pekerjaannya mendesak, cari berapa. Nah itu kan bahasa saja ya, teknis. Oke ya. Nah kemudian hutang dan riba. Hari ayah berbayar, tadi ya saya sebutkan ya. Kalau pinjem tapi bayar itu disebut sewa. Ya. Kalau ijarah dan qard, sorry itu satu ya. Qard yang berbayar menjadi riba. Jadi qard yang berbayar maksudnya utang yang berbayar itu namanya riba. Minjem 200.000, kembaliknya adalah 2.000 atau 200.000 ya. Maka yang 1.000 itu namanya riba. Maka riba ada berapa? Ada 4, tapi terbagi atas 2. Yang pertama adalah riba karena perdagangan muamalah, yang kedua adalah karena qard atau hutang. Hutang ada riba nasiha, ada qard. Hutang disebabkan oleh karena hutang, karena apa? Pinjam value ya. Sedangkan riba nasiha itu adalah riba disebut juga dengan riba jahiliyah. Nambah. Jadi minjem sekian, jadi nambah berapa. Ini nasiha. Contohnya riba nasiha itu gini, misalkan siapa namanya? Kemat, kok Kemat sih? Siapa sih? Nah, di situ tadi. Emat, Kak. Emat. Nah, Emat itu minjem duit ke siapa? Ajis ya. Minjem duit ke Ajis. Sebesar berapa? 10 juta. 10 juta nih. Nah, tetapi karena dia minjemnya 10 juta, gede. Tapi nanti kamu balikinnya adalah 10.100.000 atau 10.500.000. Nah, maka yang 500.000 itu nasihat tambahan. Kalau riba qard itu adalah muncul karena apa? Karena dia telat bayar. Contoh misalkan, harusnya bulan ini kamu bayar karena telat di jatuh tempo, kamu bayar setiap ketelatan 20.000. Ya, nah maka itu disebut dengan contoh di riba qard. Ya, itu namanya utang. Jadi boleh nggak minjem duit ke teman, kemudian baliknya itu tidak sesuai? Halo, boleh nggak? Boleh, nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Kalau kurang gimana? Minjem tapi balikinnya kurang, boleh nggak? Nggak boleh. Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya tidak boleh. Tergantung juga dari yang punya utang. Kalau kurang tuh, udah deh nggak apa-apa. Misalkan utang 100.000. Maaf, saya baru punya uang 80.000. Nah, dikasih tadi 80.000, kan masih kurang 20.000 kan? Kata yang punya utang, udah nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Selesai nggak itu? Selesai. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya boleh ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan kamu bulan ini harusnya kan cicilannya bulan 600.000, tapi kamu telat nih bulan ini, setiap ketelatan sehari di penalti 20.000. Oh ini udah 5 hari nih, 5 kali 2 berarti 100.000. Nah, maka yang 100.000 tadi disebut apa? Riba apa? Riba qard. Oke ya. Nah, sedangkan kalau untuk perdagangan itu hanya 4 atau 6 ya, 6 barang saja yang disebut dengan barang-barang riba. Di situ ada 4. Ada uang, dinar, emas, perak gitu ya. Kemudian gandum, kurma, dan garam. Perak itu contoh dalam bentuk. Maka ada 2 namanya riba fadl dan riba al-aliyah. Maksudnya itu beli misalkan ada garam kan, garam itu nggak boleh ngutang loh ya, jangan ngutang gitu. Karena garam itu termasuk dalam apa? Barang-barang riba. Loh, kenapa kok garam? Kan kita mas tetanggaan. Gitu. Ya, kalau ngutangnya itu dalam misalkan, sebentar Bu, saya ngambil uang ke rumah dulu, ambil terus bayar ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ngutang dulu ya minggu depan baru dibayar lagi, nggak boleh itu. Itu untuk beli garam doang tuh, sederhana nggak garam? Ya, sederhana. Ya sederhana, tapi kan sekali lagi bukan masalah sederhana dan sebagainya. Karena ini adalah terkait dengan hukum cara. Nah, garam. Kenapa kok garam? Karena dulu ya pada saat fakta di masa Rasul dan sebelumnya dulu itu garam adalah sesuatu yang sangat berharga.
Bahkan mungkin seberharga emas dan perak pada masa dulu kala. Nah, dia digunakan sebagai teknologi pengawetan makanan pertama loh ya. Jadi sebelum ada packing terus apa itu macam-macam lah. Nah, dulu yang pertama kali adalah garam. Maka ada riba fadl. Riba fadl itu Mas dan Yat itu apa? Tidak boleh utang dan dibayar pada saat itu cash and carry atau setara. Ya, kurma misalkan dibarter. Boleh kurma itu kurma basah dengan kurma kering sama nilainya, nggak boleh itu kena riba. Ya, tapi apa? Kalau misalkan kurma basah itu dapat sekilo, setaranya dengan kurma kering berapa? Oh 2 kilo. Nah itu setara. Itu namanya. Ya. Kalau beli juga harus cash. Nggak boleh ngutang. Padahal dan ya itu untuk barang-barang tertentu saja. Ya, kalau buku boleh ngutang nggak? Buku boleh karena tidak termasuk di dalam 4 itu. Uang, gandum. Ada nggak yang jual beli uang? Halo? Ada mungkin. Ada. Di mana? Ada mungkin. Dan Di pinggir jalan waktu lebaran. itu. Ya, benar menjelang lebaran. Ya betul. Ya, misalkan antum beli uang recehan 100.000. Kan antum uang lembar 100.000 kan? Harusnya dapat berapa? 100.000. Nah, dia dikurangi, jadinya cuma 95.000. Nah, 5.000-nya itu namanya adalah riba. Dari mana? Itu kan tadi perdagangan uang. Karena nilainya tidak sesuai setara atau senilai. Oke ya, jadi hanya barang-barang tertentu dan itu cuma itu aja ya. Syair, kurma, gandum, emas, perak. Jadi oke ya. Kemudian bedanya pinjam benda dengan pinjam nilai. Nah, ini tadi ya. Pinjam ada dua. Kalau nilai itu kalau nambah namanya riba. Nilai lo ya. Tadi 100.000 antum pinjam. Baliknya harus 110.000. Maka itu nilainya kan. Maka itu namanya riba. Hukumnya adalah tapi kalau tambahan ya nyewa jaro tadi ya kalau nyewa kemudian antum bayarkan itu namanya minjem bayar kan namanya sewa. Maka boleh. Contoh antum nyewa mobil ya kan. Nyewa mobil. Sehari berapa misalkan 300.000. Bensin dicek ya kan peraturannya begitu juga. Nah, kemudian antum nambahin dengan apa? Mencuci mobil tadi. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Atau minjem semen ya. Minjem semen di masa lampau ya, balikinnya apa? Balikinnya apa? Semen dengan harga yang lama. Ya enggak, karena dulu minjemnya kata minjem semen, berarti ya minjem semennya yang sama. Semen juga, nggak bisa pakai harga yang dulu. Karena dia minjem apa? Value, nilai semennya. Barang. Jadi, dulu 50.000, ya 100.000. Gimana itu? Ya, kan dia pada saat itu akad minjemnya adalah minjem semen. Jadi semen aja, ya itu barang, minjem barang kan. Ada selisih boleh. Oke ya. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, maka nasya adalah tambahan. Diambil dari karena penunjang. Kemudian riba fadl itu emas dengan emas, perak dengan perak, ya ini barter, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara dan kontan. Cash and carry. Ya. Apabila jenisnya berbeda, ya maka dilakukan sistem kontan dengan ya. Nggak boleh ngutang intinya. Kalau ya kita apa? Ya, mirip ya. Jualah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan. Intinya kalau iat itu nggak boleh kredit dari 6 benda. Emas, perak, gandum, syair, barley, kurma, garam, dan ya itu adalah nggak boleh kredit emas. Oke, itu ya. Nah,
Maka hukum riba itu adalah mengerikan, ya, penghuninya akan kekal di dalam. Orang yang makan riba, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan. Lantaran tekanan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ngeri, ini dengan kondisi sekarang ini. Padahal Allah telah menghalalkan halalu awal harama. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah malu terus berhenti dari mengambilnya, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan itu, maka itu dikembalikan kepada Allah. Allah nanti akan menilainya. Orang yang kembali mengambil riba, maka itulah orang penghuni neraka dan mereka kekal di dalam. Mau sedikit, mau banyak, tetap ancamannya sama. Oke ya, itu terkait dengan riba. Nah, ancaman apa? Satu dirham riba dimakan seorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka lebih berat daripada 60 kali zina. Riba itu mempunyai 73 pintu, sedangkan yang paling ringan seperti seorang laki-laki menzinai. Paling ringan itu amat, paling ringan, dan sejajarnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim. Rasul SAW melaknat orang pemakan riba dan memberi makan riba, penulisnya dan 2 orang saksi. Beliau bersabda mereka semua sama. Nah, jadi ini terkait dengan akad. Kalau akad itu yang kena itu 2 orang yang sedang berakad, saksi. Saksi itu ada penulis, kemudian ada orang yang menyaksikan. Ya, administrasi, jadi kerja di bank itu yang dia kalau bagian administrasi kan nyatet. Yang kaitannya dengan akad-akad itu kena semua, kecuali yang tidak, itu masih subhan. Atau satpam itu ya, OB enggak, karena tidak berkaitan dengan akad. Tapi kalau dia itu kerja di minuman ya, makanya kalau barangnya itu haram itu yang kena 7. Yang bawa, yang nuang, yang bikin, yang mengantarkan, ya, yang membeli, itu kena semua. Makanya satpam di bar, satpam di itu kena nggak? Kena itu. Ya, bartender kena, walaupun dia nggak minum ya kena. Itu kalau zat, kalau akad hanya apa? 2 orang berakad, kemudian saksi. Saksi ini definisikan ya, bisa dia nulis, menyaksikan, dan juga menyaksikan sebagai saksi bahwasanya itu terjadi. Oke ya, baik. Itu adalah pembahasan kita di pagi hari ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada ya, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materinya kepada kami semua. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama saya buka 2 pertanyaan. Baiklah, untuk teman-teman yang mungkin yang ingin bertanya, saya persilahkan. Chat juga nggak apa-apa. Krik-krik. Baiklah, teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan via chat, gak apa-apa chat. Nasir ada nggak nih, Nasir? Kalau saya sendiri mau bertanya, Ustadz, mohon izin bertanya boleh? Kalau nggak ada, saya ingin
Baiklah, saya ingin bertanya, boleh Ustaz? Ya, Kalau nggak ada yang nanya gitu. ya silakan antum aja lah, itu mah masih ini mungkin dia di frekuensi dan gelombang yang berbeda atau di alam yang berbeda. Nah, oh ada. Di chat dulu atau yang saya dulu? Baiknya yang chat dulu atau ya Ustaz? Mangga silakan yang mana aja. Yang chat dulu. Dari Julfikar. Ustadz mohon izin bertanya kalau misalkan janji dan nazar itu sama atau tidak, dan jika ada seseorang mengucapkan janji-janji kampanye ataupun janji di ucapan bukan janji di barang bagaimana? Oke ya. Baik ya, dari siapa? Saya Vi. Ya, mohon bertanya, misalkan janji dan nazar itu sama atau tidak? Janji dan nazar beda ya, jelas. Nazar itu Anda ada konsekuensi, sama-sama ada konsekuensi. Kemudian sama atau tidak jika ada seorang yang mengucapkan janji-janji kampanye atau janji-janji ucapkan bukan janji di barang bagaimana? Sudah ya sih. Ini kalimatnya rada. Misalkan janji dan nazar itu janji dan nazar beda, sama atau tidak? Jika ada seorang mengucapkan janji-janji saat kampanye ataupun janji diucapkan bukan janji di barang bagaimana? Ini saya masih bingung ini kalimatnya gimana ini. Yang dijanjiin apa? Maksudnya janji pas kampanye ternyata realitanya enggak mungkin. Nah, itu janji beda dengan nazar. Nazar itu dari diri sendiri, dia berjanji pada dirinya sendiri. Kalau janji itu ke publik gitu. Artinya lawannya. Tapi kalau nazar itu dia janji pada dirinya sendiri, itu nazar. Sama-sama punya konsekuensi dan harus ditepati. Kalau nazar nggak ditepati kan juga dia harus membayar kafarot. Nah, kalau terkait dengan janji-janji palsu yang seperti kalau ada kampanye-kampanye jelas cuma dosa. Kan mempermainkan janji untuk mengumpulkan suara. Itu kan faktanya. Jadi nggak boleh gitu. Atau menjanjikan barang tapi nggak dikasih. Berarti kan itu PHP. Ya, bukan PHP MySQL tapi PHP. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Ya, itu kan memberikan janji-janji palsu, itu nggak boleh. Terutama dalam hal ini malah punya tujuan untuk apa? Untuk mengakomodir suara. Kan beberapa kasus ada kan, bahkan dikasih jalan kan, sudah dikasih jalan karena nggak kepilih, maka jalannya dirusak lagi kan, wicir gitu. Ada kan? Contoh ya. Ya mungkin saya baca aja ya, Mas Kemat. Itu untuk yang pertama, wawalam ya. Maksudnya mungkin begitu atau gimana? Jelas nazar tadi dengan janji beda. Kalau nazar itu untuk dia akad dengan dirinya sendiri, sedangkan janji itu dengan orang lain. Sama-sama punya konsekuensi. Kalau nazar, berarti dia konsekuensinya kalau nggak ditunaikan, maka dia harus bayar kafarat. Assalamualaikum, bertanya, jika kita pinjam uang misalkan 1 juta di tahun 1945, terus kita baru bayar di 2020 dengan nilai yang sama 1 juta, apa itu nggak apa-apa? Karena Anda bingung dengan penyusutan nilai uang. Nah ini yang menjadi apa? Problem baru ya. Karena apa? Kalau di dalam apa namanya nilai itu kan, ini kan nilai sebenarnya. Nilainya kan jadi berubah gitu. Nilai itu jadi berubah ketika kondisi tertentu. Makanya kalau uang dimaksud seperti halnya di masa Rasul, kan menggunakan mata uang yang tidak berubah gitu nilainya. Ya, harusnya kalau mengikuti daripada itu, ya tentu bukan jumlah, tetapi nilai. Nilai 1 juta pada saat itu dengan nilai 1 juta sekarang kan beda. Nah, memang beberapa ulama, nah ini perlu yang namanya apa istilahnya itu memahami fakta. Kalau mengacu kepada nilai yang dimaksud, ya dia harus mengembalikan senilai itu. Cuman mengkonversinya itu gimana? Repot. Makanya mata uang yang paling stabil itu adalah emas dan perak. Karena dia value-nya atau nilainya itu ya ibaratnya dari zaman dulu sampai dengan sekarang nilainya masih tetap sama. Kalau fluktuatifnya kan nggak terus signifikan gitu. Emas 1 gram dulu dengan emas 1 gram sekarang kan sebenarnya sama 1 gram juga.
Tapi kalau dengan uang kertas bisa berubah karena dia akan terjadi yang namanya inflasi. Nah, ini memang butuh pendalaman. Makanya terkait dengan itu ya para ulama juga apa istilahnya di posisi apa nih membahasnya. Kalau di posisinya adalah value, yaitu dia harus mengkonversi 1 juta di masa lalu itu setaranya berapa. Tapi kalau secara faktual ya kembalikan sesuai dengan nilainya. Makanya jangan lama-lama gitu, dicatat gitu. Kalau enggak dicicil supaya apa? Memenuhi. Jangan terus tidak dicatat, kan ini bisa terjadi karena tidak dicatat terus baru ingat di tahun 2020 ya memang akan terjadi yang namanya penyusutan. Wow, alam ya. Pasti ya, gitu. Pasti akan ada penyusutan karena dia akan mengalami yang namanya inflasi. Nilainya jadi turun, nilainya, value-nya, bukan nominalnya. Kalau nominal tetap sama 1 juta 1 juta, tapi secara nilainya dia makanya harus dibedakan antara nilai dengan jumlah tadi. Kemudian bagaimana dengan seorang yang membuka usaha dengan modal yang didapatkan dari akad pinjam bank, riba, dan bagaimana untuk membersihkan dosa ribanya itu? Ya udah selesaikan dulu ribanya, bayar, kemudian tobat, yang nggak usah diulangi lagi, selesai. Ya kalau yang usahanya dari riba ya pasti itu yang pertama, pasti Allah tidak akan memberikan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, artinya apa? Bertambahnya kebaikan. Kalau itu bisa bertambahnya kemudaratan. Jadi dengan adanya usahanya dia itu macam-macam nanti ya ibaratnya dapat kesusahannya macam-macam. Maka dia tidak tenang keluarganya ini makanya ada beberapa ini kan contoh para hijraher yang hijrah dari ex-banker itu ya memang merasa gitu duitnya berlimpah luar biasa tetapi sebenarnya dia tidak tenang. Kenapa? Harus menutupi utang dari lubang tutup lubang. Akhirnya nggak tahu. Gitu. Berarti gimana itu? Ya jangan. Berarti kalau punya utang, selesaikan dulu riba-riba tadi, beresin semua. Bersihkan. Oh ya, ucapan saat kampanye. Ya itu janji PHP. Hukumnya Ustadz itu termasuk riba atau bagaimana? Ya janji mah bukan riba ya. Riba itu kan tadi ada nasihat, kayak ada qard dan ada muamalah gitu. Karena jual beli. Tadi tukar uang, dia alasannya upah buat saya begitu. Gimana? Atau bisa tidak tukar 100.000 kemudian buat upah dia pakai uang lain, bukan dipotong langsung dari hasil takaran tadi. Ini gimana maksudnya ya? Kalau tadi tukar uang ya, dia alasannya upah buat saya gitu. Bagaimana? Atau bisa tidak kita tukar 100.000 kemudian buat upah dia pakai uang lain. Oh, maksudnya tuker kemudian bayar. Ini kamu sudah ngasih itu. Ya itu kalau dia bukan jualan ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia jualan nggak boleh. Gitu. Jadi artinya Anda menyuruh orang nih untuk jalan ke sana. Itu kan ibaratnya ngasih ongkos dia kan. Tolong dong tukerin ke bank. Ini ya, uang ini. Atau tolong dong tukerin ke pom bensin. Kemudian setelah itu antum dia datang, kemudian antum kasih. Ya ini ya buat ongkos kamu. Jadi karena ada usaha dia tuh nyari pom bensin, nuker, kemudian itu adalah sebenarnya antum sedang berakad dengan dia bukan karena jual beli uang. Nah itu harus dibedakan. Tapi kalau dia memang jualan uang, gitu ya, memang dia itu adalah broker. Oh saya siap gitu ya. Tapi ini dulu ya cari bukan. Nah itu sudah ada indikasi seperti itu nggak boleh. Kalau dia sudah secara faktanya ternyata memang dia itu adalah kayak money changer gitu ya, tukaran uang receh lah ibaratnya itu. Nah itu sudah jelas. Tapi kalau misalkan antum orang lain yang memang bukan profesinya seperti itu, boleh. Ya, ibaratnya antum ngasih karena ongkos dia. Antum ngasih ongkos untuk dia jalan. Kan dia jalan juga. Tapi kalau dia sudah jelas profesinya itu adalah sebagai jualan penukaran uang, walaupun dia mengusahakan juga kan, dia nyari kan, ke bank, recehin. Ya iya, benar. Tapi kan itu sudah jelas, itu adalah profesi dia. Nah, itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Baik, ya itu Kang Emat dari pertanyaannya. Mungkin Kang Emat Baik, tadi Ustaz. pertanyaan apa ya?
Masya Allah tadi buka 2 pertanyaan ternyata banyak yang nanya. Ustaz. Ya gak apa-apa lah. Oh ini Ustaz, saya izin bertanya Ustaz. Kan tadi hutang sama pinjaman itu beda kan. Biasanya kita kalau minjam uang itu kalau ngehutang gitu ke teman bahasanya suka pinjam gitu. Misalnya saya minjam ke teman gitu. Kang, saya minjam uang 100.000, terus kita kembaliinnya itu harus uang yang sama, misalkan uangnya itu 100.000 yang merah. Kita balikinnya itu harus yang merah lagi atau kita balikin yang 52, yang 50-an itu gak apa-apa atau gimana Ustaz? Oke, baik. Kalau itu tadi kan kita minjem nilai ya. Itu hutang sebenarnya. Memang bahasa pinjem di kita dengan bahasa tadi makanya diistilahkan dengan kort itu pinjem atau dain. Kalau pinjem secara barang itu disebut dengan ro'iyah. Nah, maka kalau mengembalikan dengan bentuknya beda tapi nilainya sama ya nggak apa-apa. Kan tadi Antum minjem 100.000 uangnya merah nih. Kemudian Antum balikin ya 100.000 juga karena Antum minjemnya adalah nilai mau 1.000-an sampai 100.000 juga nggak apa-apa. Gopean sampai 100.000 juga nggak apa-apa. Karena Antum meminjamnya adalah dari sisi nilai. Itu untuk uang. Makanya sebenarnya yang menjadi sorotan itu tadi pertanyaan tadi. Minjem 1 juta di tahun 45, bayarnya di tahun 2020. Kan itu terjadi yang namanya inflasi. Jadi namanya penurunan nilai. 1 juta di zaman dulu itu mungkin kalau dikonversikan sekarang itu menjadi 100 atau 10 juta kan bisa jadi. Ya, dengan kondisi seperti itu. Makanya lebih amannya pada saat minjem itu ya tadi yang dia tidak banyak berubah. Makanya misalkan minjem emas, saya minjem 1 gram, coba nanti tahun depan, tahun 2050 dia tetap 1 gram kan minjemnya. Ya masalah harga, ya itu pada harga pada saat itu, tapi kan yang menjadi nilainya adalah 1 gram. Itu kalau mengambil garis lurus. Nggak berubah karena dia pinjam 1 gram. Nanti kalau misalkan harga di tahun 2020, 1 gramnya itu misalkan 1 juta, ya dia akan mengikuti. Tapi dia tetap harus membayarnya adalah 1 gram. Karena dia ngutangnya adalah 1 gram. Nah, kalau uang itu sulitnya adalah tadi, mau konversinya gimana kan terjadi penyusutan. Gitu ya. Oh, ya. Syukran Ustaz. Baiklah, teman-teman yang masih ingin bertanya dipersilahkan kembali. Apaan sih mau tanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita pinjam uang seperti gini Ustaz, kita pinjam uang dong, nanti bayarnya tagih ke si Anu umpamanya gitu. Pakai itu boleh nggak Ustaz? Hubungannya apa dengan si Anu? Nggak, umpamanya saya punya tagihan di si seseorang, di si A umpamanya. Nah, saya minjem ke si B, saya minjem uang nanti tagihnya ke si A gitu. Gimana itu Ustaz hukumnya? Ya sebenarnya kalau berakat jadi ya dua-duanya. Jadi maksudnya ya nggak boleh begitu. Nanti kan dia, kan saya berutangnya itu sama si A. Saya bayar ke kamu ya. Maka yang ngutang itu, yang memberikan hutang itu, ya dialah yang maka mengelola. Cara nilainya sama, dilempar. Nanti kamu kalau mau bayar, mau ngambil ya ambil aja ke si A. Ya enggak, tetap dalam kendali dia karena yang berakad itu adalah misalkan antum dengan anak, kan? Dengan anak yang berakad, gitu. Jangan melibatkan yang lain masalah dengan yang lain itu urusan antum misalkan dengan dia. Ya kan antum meminjamkannya kan bukan dengan dia, tapi dengan saya. Gitu. Jadi nggak boleh gitu. Dalam pandangan ini, yang saya tabani adalah nggak boleh karena itu yang berakat itu nanti akan terjadi yang namanya salah paham. Siapa kok kamu nagih-nagih gitu kan? Padahal ya itu sebenarnya satu apa ibaratnya trik juga itu. Bisa jadi trik untuk supaya apa? Terbebas. Misalkan kan tadi antum saya punya utang ke antum. Ya kan? Saya punya utang ke antum. Kemudian
saya Cik. ininya gini. Halo, maaf ya, laptopnya mati. Oh, harus ada Ustaz. Ya, jadi saya ulangi. Kalau misalkan tadi ya kaitannya adalah akad yang berakad aja, namanya akad kan itu. Akad hutang itu kan antara orang yang berakad. Jadi jangan dilempar ke orang lain gitu. Kalau kita punya akad dengan orang lain, berarti kita harus menyelesaikan akad dengan dia. Jangan dilempar. Saya punya utang ke antum, ya kan? Dia juga punya orang tadi punya utang ke saya. Ya udah, karena nilainya sama, kamu nagihnya ke dia aja. Ya nggak ada urusan. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena yang berakad utang adalah saya dengan antum. Bukan dilempar ke sana. Masalah saya, kalau dia utang ke saya, itu adalah urusannya saya dengan dia. Ya, begitu ya, Pak Intu. Berakad gitu. Ya, misalkan saksinya siapa? Kalau dirunut-runut kan saksinya siapa gitu kan? Dicatat atau tidak? Kan dia juga nggak tahu. Dia bukan saksi, bukan siapa-siapa. Dia kan berakadnya pada saat, anggaplah saya berakad dengan antum gitu. Berakad dengan antum. Nah, orang lain tadi berakad dengan saya. Ya, antum pasti nggak tahu. Ya kan? Begitu. Wallahu a'lam. Begitu ya. Itu Kang Emat, mungkin ada lagi. Baiklah teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan kembali. Kalau nggak ada ya sudah, berarti dicukupkan. Ya. Ya mungkin perlu dipahami ya bahwasanya memang muamalah itu adalah kaitannya yang paling banyak berinteraksi kita manusia dengan manusia. Nah, sehingga memang kita itu harus berhati-hati. Makanya ngaji itu harus sungguh-sungguh dimanapun antum berada itu harus tetap ngaji. Baca, dengarkan ceramah, ya maklumat tadi kemudian dilaksanakan. Karena syariat itu jangan sampai hanya dijadikan sebuah pengetahuan. Kalau hanya dijadikan sebagai pengetahuan, wah kita akan diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau ada yang bertanya lagi nih. Ya. Bang Imat ada yang bertanya lagi itu? Ya, Ustaz nih. Ustaz izin bertanya lagi, bagaimana hukum kredit motor? Apakah tidak boleh? Apakah benar? Jika haram, maka bagaimanakah caranya jual beli motor yang diperbolehkan? Mana ya chatnya ya? Oke, jadi boleh nggak yang namanya jual beli kredit? Pertanyaan yang pertama. Ya nggak boleh yang gimana? Nah, kedua. Itu kan mungkin disarikan begitu. Jadi jual beli kredit itu boleh. Nah, karena kredit, bayarnya nggak lancar, nggak cash langsung, maka saya jual dengan harga 25 juta. Nah, misalkan Kang Emat kredit ke saya, dia setiap bulan harus bayar berapa? Misalkan 2 juta per bulan. Atau 5 juta lah. Berarti kan 25 dibagi 5. Berarti kan berapa? Sekitar 5 juta. Ya, 5 berapa? 50 bulan. Kalau 500 ribu. Oh. Nggak usah pakai DP misalkan ya. Nah, maka setiap bulan ya diulangi lagi ya. Misalkan tadi ya 20 juta normal. Kemudian dijual sama saya karena kredit jadi 25 juta. Berarti kan harganya beda kan dengan pasaran. Boleh nggak? Ya boleh. Nah, kemudian Mas Emat nyicil karena 25 anggaplah dibagi berapa? Per bulannya itu 5 juta misalkan, berarti kan hanya butuh sekitar 5 bulan. Ya kan? 5 bulan. Dicil tuh 5 juta setiap bulan. Jadi 5 bulan lunas. Nggak bisa langsung cash. Boleh. Gitu. Yang nggak boleh apa? Ketika Kang Emat itu telat bayar, kemudian kena penalti. Oh, kamu hari ini, bulan ini
karena telat bayarnya, jadi kena penalti. Kamu harus bayar 100.000 per bulan karena telat bulan. Nah, itu namanya riba. Itunya yang nggak boleh, tapi jual beli kreditnya boleh gitu loh. Ya itu kreditnya. Yang nggak boleh apa leasing. Kalau leasing itu ada dua akad yang pada saat waktu itu ada dan ada ribanya. Karena dia leasing itu kan gini sistemnya. Misalkan Kang Emat itu dealer. Kemudian Zulfikar itu adalah bank. Ya. Saya yang mau ngeredit motor. Ya, harganya memang agak naik sedikit. Ya, sedikit memang nggak gede. Tetapi yang pertama, ketika saya itu berakadnya bukan dengan dealer, tapi berakadnya dengan bank, dengan Kang Zulfikar. Dealer itu hanya menyediakan barangnya doang. Jadi saya nyicilnya ke siapa? Ke bank. Ya ke bank, ke Kang Zulfikar kan. Nah, nyicilnya saya ke bank. Jadi dealer itu hanya menyediakan barangnya doang. Nggak ada kaitannya. Itu yang leasing ya. Nah, kemudian dalam perjalanan, misalkan saya sudah bayar sekitar 8 bulan, ya cicilan lancar. Kemudian macet, gitu kan. Atau saya bayarnya telat bulan ini, kena denda. Itu riba yang pertama. Kemudian macet, saya nggak bisa bayar. Ternyata nggak bisa bayar itu dalam konsekuensinya adalah motor diambil. Berarti saya sebenarnya nyewa itu. Selama 8 bulan nyewa. Karena apa? Motor diambil. Tuh, akadnya jadi ada dua. Yang ketiga, nggak boleh namanya jual beli utang atau kredit itu barang agunan atau jaminannya itu adalah motor atau yang sedang dikreditkan. Nah, itu nggak boleh, itu namanya leasing. Disitulah keharaman leasing. Ada dua akad atau lebih dalam satu waktu. Yang pertama adalah ketika dia ngakad atau membayar telat beberapa ini macet kemudian ditarik, berarti akadnya jadi sewa. Tapi kalau lunas, dia jadi milik dia. Nah, ini yang disebut dengan leasing. Yang kedua, kalau bayaran telat, dia akan kena penalti. Itu yang namanya riba. Jadi banyak akad yang bermasalah ya. Nah, kenapa kok kaum muslimin itu ngambil mudahnya? DP 500.000. Ya. Dibuat mudah untuk berbuat dosa itu ibaratnya begitu. Kredit motor dibuat berbuat dosa. Makanya biar gampangnya itu biar nggak kena kayak gitu gimana? Ya, antum cari saudara yang kaya, kemudian sampaikan, nanti nyicil ke dia. Tapi sekali lagi dijelaskan juga bahwasanya barang agunan atau jaminannya itu bukan motor tadi, tapi barang yang lain. Begitu ya. Jadi jual beli kredit itu boleh. Ya, kredit boleh. Tapi kalau dia ngasih jatuh tempo kemudian dia ngasih denda, itu namanya dendanya itu namanya riba. Wallahu a'lam. Oke, mungkin cukup Kang. Ya, baiklah mungkin berhubung waktu juga yang memisahkan kita ya, udah siang nih. Maka kita cukupkan aja kajian karisma sampai di sini. Kepada Ustadz, jazakumullah khairan khasiran. Semoga Allah membalas sebaik-baik balasan. Amin. Baiklah, marilah kita tutup acara kajian ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.